Perkenalkan, nama aku Tarwi Setiawan dari jurusan Hukum Tata Negara. Nama saya Bonsu dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iva Latifa dari jurusan Ekonomi Syariah. Terkait aplikasi Sipuma ini tentunya banyak menuai pro dan kontra. Selain daripada itu, tujuan daripada Sipuma sendiri untuk merapikan sistem yang sudah ada gitu kan. Akan tetapi yang terjadi kemudian justru dengan adanya aplikasi Sipuma ini menjadi PR bersama, yang mana ternyata tidak semua mahasiswa UIN itu tahu terkait aplikasi Sipuma, dan juga tidak semua mahasiswa UIN tahu terkait adanya PUM kali ini itu akan dilaksanakan online ataupun offline, yang mana untuk teman-teman tahu bahwasanya di sosialisasi terkait Sipuma ini kan ada di IG SEMAU dan juga di IG KPUM, yang mana di IG KPUM sendiri hanya ada 500 orang yang follow, sedangkan di UIN SMA Banten itu ada mahasiswa sebanyak kurang lebih ada 10.000. Nah ini kan justru menjadi sebuah anomali yang disosialisasikan mahasiswa mana gitu kan. Seharusnya kalau misalnya memang mau sosialisasi menggunakan website UIN Banten ataupun menggunakan IG Humas UIN Banten gitu. PUM online ya, tanggapan dari pandangan saya sendiri terkait PUM online, karena melihat dinamika hari ini yang terjadi, penyelenggara selalu saja tergesa-gesa terhadap pembentukan timeline skema PUM online ini bagaimana dan juga mekanismenya. Karena kita melihat hari ini kayak daripada timeline ini nggak ada space waktu, terlalu terdesak, nggak ada waktu-waktu kosong untuk kita persiapan penyelenggaraan PUM online. Lalu kita juga melihat berapa banyak mahasiswa yang menyoroti kasus PUM online ini atau ikut andil sebagai partisipan dalam kontestasi PUM online di kampus hari ini. Karena untuk melihat kacamata saya sendiri terkait mahasiswa, mereka terbagi titik fokusnya, yaitu titik fokus terkait UKT dan juga PUM online. Secara otomatis ya mahasiswa lebih memikirkan bagaimana dia untuk melangsungkan pembayaran UKT, bukan PUM online. Ditambah pendaftaran aplikasi Sipumanya yang ribet, yang banyak persyaratan dan juga menyertakan KTP yang pasti ada kekhawatiran tersendiri bagi semua mahasiswa. Itu sisi negatifnya. Lalu kita juga nggak tahu penggelembungan suara, kecurangan-kecurangan yang ada di ketika kontestasi PUM online ini. Itu yang belum dijelaskan. Sosialisasi terhadap penyelenggara pun belum ada di tataran fakultas atau di kalangan mahasiswa. Lalu KPU pun belum aktif secara masif dalam sosialisasi PUM agar mahasiswa ikut terlibat. Itu. Lalu kalau positifnya, ya PUM online ini mungkin lebih hemat waktu aja kali ya, hemat waktu atau dan lain sebagainya lah. Bagaimana penyelenggara itu bisa melihat sisi daripada positif PUM online itu. Hemat waktunya aja, mungkin nggak menghabiskan anggaran. Pribadi saya belum tahu soal aplikasi Sipuma itu. Baru banget tahu sih hari ini ya, karena baru di-share itu waktu malam dan saya baru lihat hari ini, dan belum tahu lebih lanjut karena emang itu informasinya masih minim dan mungkin belum ada sosialisasi juga tentang Sipuma itu. Nah, sebetulnya seharusnya PUM online itu lebih efektif. Akan tetapi terkait pesta demokrasi, menurutku ini menjadi PR kita bersama. Artinya akhirnya PUM ini hanya menjadi ajang formalitas, ajang seremonial untuk mengganti jabatan. Sedangkan tidak semua mahasiswa merasakan euforia daripada PUM. Perlu kita ketahui, kemarin kita sudah melaksanakan pilkada, kemarin sudah kita melaksanakan pemilihan presiden, akan tetapi
euforianya kan terkait pilkada, pemilihan presiden itu terasa gitu. Akan tetapi ya aku pribadi ya kurang merasakan yang namanya euforia dari PUM online ini. Berbeda dengan halnya ketika PUM dilaksanakan offline. Kalau buat melihat keefektivitasannya ya itu relatif sih. Relatif menurut saya. Kalau memang untuk menghemat waktu mungkin itu lebih efektif kalau PUM online. Tetapi kalau untuk secara mekanismenya atau persyaratan-persyaratannya yang ribet, kayaknya itu juga yang menjadi implikasi kalau memang PUM online ini juga kurang efektif untuk dilaksanakan dalam situasi dan kondisi pada hari ini. Entah efektif atau enggak, menurut saya kurang karena lebih efektif untuk PUM offline karena sekarang juga bukan era di COVID lagi ya. Maksudnya sekarang kan udah ada kelas offline atau tatap muka langsung. Jadi menurut saya kurang efektif atau gimana karena emang belum ada sosialisasi mengenai itu juga. Harapannya ya semoga aplikasi ini kan bentuknya aplikasi, sedangkan kita kan sudah masuk dunia digital dan banyak keamanan-keamanan yang kurang lah gitu kan. Artinya kemudian ada bakal kemungkinan adanya hacker-hacker. Semoga saja dengan adanya aplikasi si Puma ini tetap bisa menjaga PUM ini tetap berjalan netral, tidak adanya kecurangan-kecurangan yang mana akan mengakibatkan kerugian bukan hanya satu pihak, akan tetapi justru semua masyarakat UIN yang akan mengalami kerugian. Apalagi kalau misalnya nanti pemimpin yang dipilih itu ataupun yang terpilih adalah orang yang hasil daripada tindak kecurangan terkait entah itu manipulasi data ataupun melalui serangan-serangan cyber. Harapan saya semoga nilai-nilai demokrasi terus terjaga. Walaupun PUM hari ini adalah PUM online gitu tuh. Tidak ada kecurangan, tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara. Kalau memang ada kesalahan, ya seharusnya penyelenggara sudah mengkaji ini semua secara mantap, secara valid dan kuat ataupun akurat gitu tuh. Bagaimana mekanismenya, bagaimana skemanya dan lain sebagainya. Dan antisipasi antara kesalahan-kesalahannya. Bekerja sama dengan KPU dan juga Bawaslu di tiap-tiap universitas dan juga fakultas. Harapan saya untuk PUM online ini lebih masif lagi sosialisasinya, lebih di share lagi tentang si Puma online ini, si Puma atau aplikasinya itu, supaya kita juga lebih tahu kita harus apa, kita harus gimananya. PUM online hati-hati. Gak tahu deh gitu. Kayak gimana hasilnya. Sukses.